Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat Advent yang ketiga untuk kita semua. Karena itu hari ini marilah kita mendengarkan renungan harian untuk kita pada saat ini. Kita mulailah dengan berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, kehadiran Tuhan Yesus pada zaman itu sungguh sangat fenomenal. Mereka tidak menyadari bahwasanya Yesus yang hadir itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tidak menyadari Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Yang mereka sadari adalah bahwasanya Yesus anak Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat sederhana, seorang tukang kayu. Di satu sisi sehingga banyak orang-orang pada zaman itu yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi dalam pelayanannya, Tuhan Yesus justru menunjukkan kuasanya. Kuasa yang dimaksud adalah bukan kuasa yang berasal dari dunia dengan memegang tongkat, pedang, atau bertangan besi, tetapi kuasa yang dibawa Tuhan Yesus di balik kesederhanaannya, di balik kelembutannya, kuasa yang melekat dalam diri Yesus adalah kuasa yang berasal dari Allah, yaitu kuasa rohani, yang dimana saudara dalam pelayanannya semua takluk kepadanya, termasuk adalah roh-roh jahat itu takluk kepada Tuhan Yesus. Yang dimana roh-roh jahat pada zaman itu begitu ditakuti mereka karena roh jahat sepertinya juga punya kuasa untuk mengganggu kehidupan umat Tuhan pada zaman itu sehingga bisa membuat orang lain kerasukan roh jahat, dikendalikan oleh roh jahat. Tetapi Yesus di dalam pelayanannya berkali-kali dia berhasil mengusir roh jahat. Bahkan roh jahat itu takluk kepadanya. Apa yang diperintahkan Yesus, maka roh jahat itu lakukan. Kalau Tuhan Yesus bilang engkau keluar dari hidup seseorang, maka roh jahat itu pun keluar dari hidup seseorang. Demikian saudara yang dilakukan Yesus. Bahkan Yesus di satu sisi tampil sebagai guru,
Bukan guru yang mengajar seperti biasanya guru-guru yang mengajar pada zaman itu, tetapi dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia mengajar dengan penuh roh hikmat dan bijaksana, sehingga orang terdiam, sehingga orang takjub, orang mengerti, dan orang-orang saudara sungguh sangat kagum kepadanya. Dan itulah isi firman Tuhan pada hari ini, di mana mereka melihat dengan kasat mata bagaimana kehadiran Tuhan Yesus berdampak luar biasa, memberikan kekaguman bagi banyak orang. Bahkan saudara, roh jahat pun taat kepadanya. Karena itu kalau firman Tuhan berkata untuk kita pada hari ini, pertanyaan untuk kita, apakah kita juga pada zaman ini punya kekaguman terhadap Tuhan Yesus? Adakah itu di dalam benak dan pikiran kita ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Ada banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan. Termasuk pada minggu ini kita memasuki Advent yang ketiga, di mana Advent yang ketiga ini kita sedang merayakan kasih Tuhan. Diingatkan kepada kita bahwasannya kasih Tuhan itu luar biasa. Karena itu apakah ada rasa kagum terhadap Yesus, rasa takjub terhadap Yesus seperti orang-orang yang dalam perikop ini? Tetapi diharapkan oleh ayat ini, melalui renungan harian pada satu hari ini, kiranya kekaguman itu terus ada di dalam benak kita. Dan kekaguman itu keluar dari ucapan-ucapan kita seperti dalam perikop ini. Mereka memuji Tuhan, mereka mengucapkan sesuatu pengakuan tentang Tuhan Yesus sendiri. Karena itu saudara yang kekasih, kalau firman ini kita dengarkan, kiranya firman ini memunculkan kepercayaan kepada kita. Karena iman itu muncul daripada pendengaran. Ketika kita sudah percaya akan kuat kuasa Tuhan, di mana kuasa Tuhan itu tidak hanya terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi kuasa Tuhan ada untuk selama-lamanya. Hari ini, esok, dan selama-lamanya kita dapat menikmati kuasa Tuhan. Karena itu kita yang sudah percaya akan firman Tuhan pada hari ini, kiranya membawa kita untuk bersandar penuh dengan kuasa Tuhan. Ada banyak kuasa-kuasa di dunia ini, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar, kuasa Tuhan jauh lebih tinggi, dan segala kuasa yang ada di dunia ini akan tunduk terhadap kuasa Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saya bawa saudara untuk tetap mempercayai Tuhan Yesus, Sang pemilik kuasa itu. Dan kiranya kepadanya kita belajar. Kita sebagai murid, maka belajar kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus, yang dimana kuasanya akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami kagum kepada Engkau, kami takjub kepada kuasa-Mu, di mana kuasa jahat pun taat kepada Engkau. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami mempercayai hal ini. Kalau di dalam praktek kehidupan kami sehari-hari, kami diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kesulitan. Ada kuasa-kuasa di dunia ini yang membuat kami takut, yang membuat kami, Tuhan, jauh dari Engkau. Tetapi lewat firman-Mu pada saat ini, kami mengimani Tuhan berkuasa hingga saat ini, esok dan selama-lamanya untuk mempengaruhi kehidupan kami, sehingga roh-roh jahat pun tunduk kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih beri kesempatan bagi kami untuk hidup hingga pada Advent yang ketiga ini. Bapa di surga, biarlah hidup juga pengharapan kami, hidup juga iman kami, kekaguman kami, kehormatan kami kepadamu. Engkaulah Allah kami satu-satunya. Dan biarlah segala lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan segala lutut bertelut menyembah Engkau, Allah kami, Sang Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Ada Tuhan beserta dengan kami berproses untuk menyelesaikan setiap apa yang terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.